balikin keadaan di mid game dengan Gila Terisla yang dipakai. Ini udah bisa dibilang masalah mentalnya mereka, gimana mereka jaga moodnya mereka sampai mereka bisa dapetin satu momentum itu tuh nggak gampang loh. Tapi kita bakal melihat tentunya untuk match yang bisa dibilang menentukan hidup dari S11 Gaming dan juga RRQ Akira di sini. Gimana? Sudah dibuang Valentinanya, ini termasuk salah satu respect yang menurut aku Valentina sebagai salah satu hero mid yang nggak bisa dilepas begitu aja. Ya. Karena berkali-kali ya Valentina di pick ini selalu bisa ngedapetin inisiasi atau mungkin eksekusi yang bisa balikin keadaan ke Iya. arah lawannya. Iya bener, kalau misalnya dibilang elemen of surprise-nya juga ada sih kalau dari Valentina. Dengan adanya IMU kadang-kadang kita juga lupa siapa yang diambil nih ultimate-nya. Kejadian banyak banget seperti kaget tiba-tiba kemarin contohnya awal lagi mana ada Ruby ternyata Valentinanya yang mengambil IMU tersebut. Jadi wajar sekali untuk di-ban dan sementara untuk Glue sendiri mungkin alasannya adalah karena skill dari Glue yang bisa dibilang cukup annoying sekarang karena Angela reverse itu ya hitungannya. Iya, tapi di sini dari S11 mereka sudah melakukan banning terhadap Eve. Kemungkinan besar kita bisa melihat adanya first pick terhadap Kari kali ini. Karena ya salah satu mungkin kelemahan untuk Kari sendiri ada berhadapan dengan Eve ya di dalam real world manipulation. Tapi Karinya di ban, sudah mulai terlihat. Kari ya, membahas Kari ini sebenarnya cukup unik karena muncul di M4. Tapi sebentar Joy tidak akan diberikan kepada RRQ Akira. Hero baru untuk King kali ini. Tapi balik lagi membahas soal Kari ya, yang memang lagi naik down banget. Kita sudah melihat bagaimana adanya dua hero yang bisa melakukan perlawanan. 3 mungkin kalau kita hitung dengan Terisla juga. Yang satunya kita melihat ada Harit, yang kedua ada Lunox kemarin yang selalu muncul berduel bersama dengan Kari. Lunox ya, ini Lunox yang mungkin udah bukan salah satu hero yang diprioritaskan sebenarnya untuk di posisi mid lane. Lord Queen. Ya, tapi bisa dibilang udah bisa dibilang ini kayak salah satu hero yang bisa ngasih burst damage juga tentunya. Dan apalagi dia punya escape mechanism dengan Brilliance of Order, tentunya itu cukup menyulitkan. Tapi ngelihat dengan adanya KJ yang terlepas untuk RRQ Akira langsung diamankan sebagai salah satu initiator tentunya untuk RRQ Akira di sini dengan Divine Judgment, efek surprise juga ini akan ngebantu setup team fight-nya untuk tim Brazil. Ya, dan satu lagi sebenarnya adalah bagaimana Joy sudah memiliki 2 lawan tangguh. Adanya Energy Eruption dari Fredrin, adanya Divine Judgment dari Kaja. Ini akan membuat mobilitas dari Joy akan sedikit terhambat dan bisa jadi semisal dari sini Joy-nya ingin ditaruh sebagai jungler, akan dialihfungsikan menjadi XP laner. Iya, ini wajar banget sih mengingat bahwa kalau kontes membawa ke arah Joy melawan Kaja dan juga Fredin itu sepertinya akan menjadi mimpi buruk yang sangat besar. Mengingat bahwa berarti yang bisa dilakukan oleh Joy di game kali ini bagi S11 Gaming sebagai jungler adalah fokus sedikit demi sedikit dengan seperti caranya Hayabusa di saat ingin mencuri Lord, dan itu sangat-sangat beresiko apalagi dengan adanya suppress yang dimiliki oleh seorang Kaja. Tetapi dengan melihat adanya Fredrin dan juga Kaja, area of effect magic dan juga sedikit damage dari Fredrin dengan scaling HP-nya ini cukup besar membuat mungkin akan ada beberapa hero-hero area of effect lagi. Dan kalau Joji melihat satu mungkin yang akan hanya ada satu hero yang mungkin bisa menjadi salah satu pick off hero. Contohnya mungkin seperti adanya Iritel mungkin untuk di laning lumayan. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari XP lane, Yuzong juga bisa menjadi salah satu tambahan area of effect dengan mengambil asumsi bahwa Fredrin adalah junglernya. Ya, dan Matrix adalah pilihan untuk RRQ Akira dan memiliki area yang cukup besar juga pastinya ya. Meskipun memang secara starter pack attack speed-nya dia udah dikurangin sekarang ya. Beda dulu kan kalau pakai pertama kali keluar dari Corrosion, Demon Hunter, Golden Staff, ini sakit banget. Dengan basic attack di biru saja udah bisa menumbangkan hero-hero tebal. Iya. Wow, tapi dengan pick Kadita nih untuk S11 Gaming yang bisa dibilang ini salah satu mungkin bisa dibilang kejutan yang bisa dibawakan juga oleh S11 Gaming dengan adanya mungkin surprise inisiasi yang dibuka oleh Kadita dengan Rogue Wave dan juga Ocean Oddity di sini bisa mengejutkan pemain-pemain dari RRQ Akira, dan kita tahu seberapa besar damage dari seorang Kadita ini. Kalau dia datang dari arah blind spot, dari area dalam bush yang gak dikira-kira sama pemain-pemain dari RRQ Akira, ini bisa aja ngeculik pemain-pemain cukup penting di area backline-nya. Iya, masalahnya adalah kalau misalkan dengan adanya Kadita berarti kalau untuk roamer damage-nya memang ada. Tetapi problemnya adalah bagaimana untuk defensive manuvernya. Kita tahu bahwa Kadita memang memiliki stun effect yang cukup banyak, tetapi untuk menahan badan dia bukanlah hero yang terbaik untuk melakukan hal tersebut. Itu mungkin bakal jadi tugasnya Cho nggak sih? Bisa sih, tapi ini bakalan tricky banget untuk bisa masuk ke belakang sana, mengambil Kara Beatrix di saat di depan ada Fredrin dan juga Kaja. Ya, ini seharusnya Beatrixnya bisa dapat free hit ya. Iya. Dari sisi belakang, jadi mungkin kalau memang
ada kesempatan untuk main ya hero-hero tipis saja mungkin untuk S11 Gaming sekarang. Dan banding terhadap marksman, ada Cloud di sana, mungkin satu marksman lagi yang bisa ditargetkan karena memang belum terbuka untuk God laner dari S11 Gaming. Apakah kemungkinan Brody bisa digunakan? Atau mungkin Iritel yang sering juga digunakan. Tapi kalau misalnya ngomongin 1v1 dengan Beatrix, kalian juga bisa jadi pilihan di sini dan ngebuang ke arah Atlas, salah satu initiator juga karena masih cukup fleksibel ya. Di posisi cowok sendiri bisa ditaruh di posisi EXP laner. Jadi kemungkinan tanpa mau adanya inisiasi yang cukup mengejutkan dari Fataling seorang Atlas, langsung dibuang oleh Arakyo Akira. Yes, tapi S11 Gaming mereka juga masih cukup fleksibel. Tahapus. Oke, kalau kelihatannya mereka fleksibel adalah bahwa dari Joy-nya juga bisa bermain sebagai mid laner. Cowoknya bisa masuk sebagai jungler. Kita jangan lupakan faktor-faktor seperti itu. Betul. Jadi ini masih Flex banget ya. flex untuk S11 Gaming dan Tamus Ben. Kayak ngelihat dari S11 cukup banyak ya yang bisa dijadiin jungler. Tiga-tiganya bahkan. Kadita jungler pernah dibawa sama Blacklist waktu itu. Ya. Valentina ya waktu itu ya. Valentina. Tapi sekarang juga KB sempat bilang, wah ini Kadita jungler bisa juga nih. Tapi kemungkinan S11 mereka punya strategi sendiri. Kalau memang cowoknya akan ditaruh di posisi roamer, berarti mereka butuh mungkin lapu-lapu yang bisa jadi pilihan untuk EXP lanernya. Karena kita tahu lapu-lapu sekarang betapa